Pemirsa, penghitungan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 masih berjalan hingga tenggat waktu yang ditentukan. Sosok Sudaryono, kader terbaik Gerindra yang juga sebagai orang terdekat Prabowo Subianto, membagikan ceritanya terkait strategi untuk mendulang suara Prabowo Subianto di Jawa Tengah hingga masuk nama Sudaryono dalam bursa pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dan berikut wawancara pimpinan redaksi Garuda TV, Eli Husin, bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono. Yang Mas Dar sampaikan, 4 bulan itu tuh kenapa krusial saya sebut menilai. 4 bulan sebelum Mas Dar tugas itu kan hasil-hasil survei itu masih unggul adalah pasangan Ganjar gitu. Dan Prabowo nomor 2 ya. Nah selama 4 bulan dan sekarang gitu hasilnya juga 53% gitu dan cukup tinggi, sementara Ganjar 33%, lalu Amin 13%. Nah 4 bulan itu ternyata krusial sekali. Nah mungkin bisa berbagi strategi apa sih yang Mas Dar lakukan kemudian bisa sampai angka yang tadinya hasil survei masih rendah Prabowo, lalu kemudian jadi setinggi itu Mas, 53%. Itu gimana Mas? Iya, memang waktu sebelum saya masuk, itu kan ini survei ya, angka yang bicara. Iya. Itu Pak Prabowo kan di 22%, Pak Ganjar di 66%. Jauh sekali Mas. Barangkali memang banyak faktor juga. Satu, faktornya adalah saya bukan mau memuji ya, tapi bahwa pasukan Gerindra ini lumayan. Ya, pasukan Gerindra ini lumayan. Pasukan Gerindra yang sekarang itu bukanlah pasukan Gerindra yang dulu gitu. Sehingga secara performa kita memang performa kinerja Gerindranya itu kita latih, kita monitor, kita evaluasi tiap waktu. Karena kan saya merasa bahwa resources terbesar yang saya punya, yang bisa saya kuasai untuk pemenangan Pak Prabowo kan Gerindra. Iya. Kalau relawan kan relawan, sehingga apa yang saya lakukan, saya memaksimalkan potensi itu. Bagaimana Gerindra menjadi partai yang memang sudah besar, sudah hadir di tiap desa, tiap dusun, dan di setiap wilayah kita ada. Jadi ada namanya strategi, saya namakan jangkrik namanya. Jangkrik. Ya, jadi kalau kita ketemu orang Gerindra, jangkrik bos. So, nanti pasukan itu akan teriak jangkrik. Okay. Jadi kalau kita teriak jangkrik bos, maka akan dijawab jangkrik. Kenapa tuh Mas? Jangkrik itu artinya menjangkau semua titik. Ya ampun, jangkrik ya. Jadi itu dari sejak awal saya pastikan itu. Percayalah ya, sosmed penting, iklan penting, image penting, tapi dalam waktu yang singkat sebelum coblosan itu saya merasa dan meyakini bahwa jangkrik atau menjangkau semua titik itu adalah yang paling penting. Itu faktor pertama. Yang kedua, Koalisi Indonesia Maju ya, KIM, itu kan terdiri dari banyak partai. Ya. Yang artinya apa? Yang artinya juru kampanyenya banyak, marketingnya banyak, dengan kadar masing-masing dan kekuatan masing-masing. Artinya Gerindra dengan porsinya Gerindra sebesar apa, nanti Golkar sebesar apa di Jawa Tengah, Demokrat sebesar apa, dan seterusnya. PAN dan seterusnya, termasuk partai-partai non-parlemen juga memiliki peranan di situ. Sehingga kita melihat memang ada marketingnya, selain Gerindra ini ada marketing lain yang juga menopang kinerja ini. Nah, nomor 3 adalah Pak Jokowi. Kita harus pahami bahwa Pak Jokowi ini orang yang paling dicintai dengan approval rate lebih dari 90% di Jawa Tengah. Saya kira dari 10 orang, 9 orang itu menyenangi atau mencintai Pak Jokowi. Gimana? Sehingga artinya mengkampanyekan, memarketingkan Prabowo dan Gibran ini, itu tentu lebih mudah. Artinya begini, orang itu punya kecenderungan kesukaan. Hanya butuh, kalau saya bilang tuh digeblek, gegere, dijawil pundake. Itu artinya dicolek sama ditepuk punggungnya. Prabowo Gibran ya. Tapi saya katakan, tukang colek sama tukang tepuknya tuh harus ada. Karena kalau nggak ada, orang suka aja bisa jadi nggak milih kita. Gitu. Jadi ada faktor orang tuh sudah kecenderung suka, ya. Apapun kan Mas Gibran kita harus akui lah. Mukanya, wajahnya Mas Gibran itu sama dengan Pak Jokowi. Itu kan kata orang. Dan kenyataannya begitu. Orang itu menganggap begitu. Gitu. Nah, sehingga orang yang sudah menganggap seperti itu tuh perlu dikonfirmasi. Gitu. Perlu diyakinkan bahwa jangan lupa ya, Prabowo Gibran melanjutkan program Pak Jokowi. Ada 3 partai besar gitu yang unggul. PDIP nomor 1, PKB nomor 2, Gerindra nomor 3. 3 besar partai yang dipilih saat ini berdasarkan hasil data. Nah, tapi sementara presiden yang dipilih adalah Prabowo gitu yang cukup tinggi. Nah, kalau melihat tren ini,
dari kacamata Mas Dar melihatnya seperti apa, Mas? Artinya selain tadi Mas Dar bilang bahwa sepertinya pemilih PDIP tidak memilih Ganjar, tapi pemilih partai yang lain sebetulnya memilih Prabowo sebetulnya gitu ya? Jadi treatment antara pilpres sama pileg ini lain ya. Lain ya? Lain. Nggak bisa Karena memang ada orang yang memang secara kultur, secara tradisional, misalnya dia NU misalnya, basis NU, dan kecenderungannya misalnya di PKB gitu. Tapi itu tadi, kalau di Gerindra ya, kita kampanye begini, kalau bisa orang tuh dicolek atau digeblek tadi itu, dijawil sama digeblek untuk milih Prabowo Gibran. Dan Gerindra, kalau mau. Kalau nggak mau ya minimal milih apa aja terserah deh, yang penting presidennya Prabowo Gibran, kan gitu. Jadi memang treatmentnya begitu. Saya yakin 34% itu tidak juga plek-plek pemilihnya Pak Ganjar sama dengan PDIP, tentu enggak. Ada juga pemilih PDIP yang milih Prabowo Gibran, dan ada juga mungkin kecil pemilih Gerindra barangkali ya. Kalau dilihat survei kan ada sekitar 2-3% pemilih Gerindra itu milih kandidat lain kan ada. Tapi kan kita bisa lihat kuehnya itu adalah bahwa Pak Ganjar tuh ya dominan didukung di daerah basis PDIP. Kita bisa lihat sebarannya juga kan, menang kalahnya kan kita bisa lihat kabupaten-kabupaten mana yang memang basis kan. Kita lihat Wonogiri, Boyolali basis PDIP kan, dia kan strong voters lah dia buat PDIP kan. Pak Ganjar menang di situ, walaupun di 33 yang lain Prabowo Gibran yang menang gitu loh. Jadi sebetulnya kita bisa melihat di situ ada kecenderungan bahwa partai lain itu adalah dia milih partai atau calegnya entah partai apa, tapi itu tadi treatment ya. Kalau saya, karena saya yang bisa saya kuasai dan bisa saya manage adalah Gerindra, kita bilang begitu. Tukang coleknya itu kita ngomong, udah yakinkan dia milih Prabowo Gibran dan Gerindra. Tapi begitu dia bilang betul sakit Pak, kalau milih partai ini niki, sing penting milih Prabowo Gibran gitu. Mas Dar sudah berhasil membawa kemenangan Prabowo Gibran sebagai presiden yang nanti akan dilantik. Ke depan kita akan pilkada, Mas. Jawa Tengah butuh gubernur baru. Nah, ini Mas Dar digadang-gadang jadi salah satu masuk bursa calon gubernur Jawa Tengah. Gimana Mas dengan tugas baru ini? Belum. Ya kan proses pilkada kan masih lama ya, masih kalau nggak salah kan di November, karena memang belum ada aturan. Memang kemana ada keinginan kan maju, tapi kan sampai dengan hari ini pilkada akan dilaksanakan di November. Kalau saya gini, yang pertama saya memang betul, saya juga banyak di WA orang gitu dan seterusnya, termasuk Gerindra khususnya ya. Saya merasa ini aja, ya saya merasa bahagia, senang ya. Ini kan bentuk apresiasi. Mungkin merasa orang-orang Gerindra ini merasa, Mas Dar nih 4 bulan membawa kesuksesan. Walaupun sekali lagi ini kerja kelompok ya, banyak orang juga terlibat di sini gitu. Satu hal yang saya harus katakan bahwa saya appreciate sekali, diapresiasi oleh pasukan, oleh tim gitu ya kan, kita senang lah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dari teman-teman di kabupaten kota, di kecamatan, di desa-desa yang menginginkan misalnya kemenangannya dilanjutkan dong, ini udah Prabowo Gibran udah menang nih Mas Dar, maju gubernur. Itu satu poin adalah saya appreciate, saya suka dan saya senang. Tapi untuk masalah Pilgub sendiri memang kan sekarang kan memang masih fokus, saya sebagai ketua DPD kan masih fokus. Kita rekapitulasi di KPU kan belum selesai. Ya. Jadi sekarang ini masih di level bupati kabupaten sudah selesai, tinggal di provinsi dan seterusnya. Memang sudah kelihatan sih memang pilpresnya kira-kira dapat berapa, kemudian pileknya sudah dapat berapa. Alhamdulillah sih memang di Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah kita selain pilpresnya menang, walaupun memang kita masih nomor 3 setelah PKB, tapi ada kenaikan signifikan dari jumlah kursi gitu. Dari kalau nggak salah hitungan kita kan DPR RI-nya dapat 10 kursi, kemudian provinsinya dapat 17 kursi dari 13 ke 17, kemudian DPRD kabupaten kotanya juga naik sekitar 30 lebih kursi. Ya, lumayan. Memang kalau dibilang kotel efek yang kita bayangkan memang tidak, ini belum mencapai ya. Kan kita maunya menang pemilu Mbak gitu. Tapi kan pada kenyataan ya kita harus akui bahwa memang itu hasil yang terbaik, kita menang Pilpres dan Pileknya kita cukup signifikan. Nah, saya kira teman-teman ini ya gitu merasa bahwa boleh juga nih punya jagoan kan gitu. Ya, saya pribadi saya belum mikirin, tapi kalau ditanya ya seneng lah, namanya diapresiasi sama anggota, sama tim kan kita juga suka.